Selamat datang kembali dalam sesi eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami bab 7 dari materi yang Anda berikan. Sebuah bagian dari buku Enlightenment Now karya Steven Pinker yang fokus pada isu krusial, sustenance atau ketahanan pangan. Kita akan coba bongkar salah satu pencapaian terbesar umat manusia yang mungkin, seringkali luput dari perhatian di tengah banyaknya berita buruk. Yaitu gimana kita secara dramatis berhasil mengurangi kelaparan di seluruh dunia, padahal populasi terus bertambah. Misi kita kali ini adalah menggali data, terus konteks sejarahnya, dan argumen utama dari bab ini. Untuk memahami penurunan angka kelaparan dan bencana kelaparan itu, Anda mungkin seringnya dengar narasi pesimisme ya, tapi materi ini justru menyajikan cerita kemajuan yang luar biasa. Siap untuk melihat data yang mungkin mengejutkan Anda? Untuk menganggap remeh aja gitu. Makanan yang berlimpah di supermarket atau air bersih yang tinggal buka keran ya. Tapi seperti yang akan kita lihat dari materi ini, kondisi kelimpahan relatif ini sebetulnya anomali secara sejarah. Ini bukan hak kesulungan kosmik gitu aja, tapi hasil dari perjuangan dan pencapaian manusia yang luar biasa. Bab ini melukiskan gambaran masa lalu di mana kelangkaan dan ancaman kelaparan itu bagian yang sangat nyata, sangat konstan dari eksistensi manusia. Perjuangan cari cukup makan itu jadi pusat kehidupan hampir sepanjang sejarah kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya. Untuk benar-benar bisa menghargai kemajuan yang ada sekarang, kita perlu paham dulu titik awalnya gimana. Seperti apa sih realitas masa lalu itu? Nah, bab ini nggak segan-segan ngasih gambaran yang mengerikan. Mengutip sejarawan Fernand Braudel tentang bencana kelaparan dahsyat di India tahun 1630 sampai 1631. Coba Anda bayangkan, jalanan itu penuh orang yang ninggalin desa mereka karena putus asa. Mata cekung, kulit kering nempel di tulang, perut kosong menggantung. Kondisinya separah itu. Deskripsinya benar-benar bikin merinding sih. Braudel, yang dikutip di materi ini, menggambarkan mereka yang masih hidup itu menangis dan melolong karena lapar, sementara yang lain cuma bisa terbaring lemah, ya nunggu ajal aja. Situasinya jadi begitu ekstrim sampai ada laporan orang jual anak demi bertahan hidup. Terus ada bunuh diri massal buat mengakhiri penderitaan. Dan bahkan, ini yang paling parah, kanibalisme. Ada catatan mengerikan orang membelah perut mayat buat makan isinya. Udara di sekitar penuh bau busuk dari mayat yang nggak terkubur. Bahkan disebut daging manusia sampai dijual di pasar. Ini bukan film horor ya, tapi realitas sejarah yang brutal. Dan ini terjadi di banyak tempat dan waktu. Pena yang terbatas di satu wilayah atau periode aja. Atau cuma masalah modern di Afrika atau Asia kayak stereotip yang kadang muncul. Bukan. Sejarah mencatat peradaban besar kayak India dan Cina misalnya, secara historis itu sangat rentan terhadap bencana kelaparan. Ketergantungan mereka pada panen padi yang sangat dipengaruhi musim hujan yang nggak menentu atau sistem irigasi yang rapuh. Jadi rentan sekali ya sistem pangannya. Betul, itu bikin mereka terus-menerus di bawah bayang-bayang kelangkaan. Jadi kelangkaan pangan bukan kelimpahan, itu kondisi standar dalam sebagian besar sejarah manusia. Ketersediaan pangan yang relatif stabil dan melimpah kayak sekarang di banyak tempat, itu pengecualian yang baru muncul belakangan ini aja. Nah, dari latar belakang yang suram tadi, mari kita pindah ke bagian yang benar-benar menarik. Dan terus terang, cukup mengejutkan kalau dibandingkan narasi umum yang sering kita dengar. Materi ini menyoroti sebuah kemajuan luar biasa yang jarang banget jadi berita utama, yaitu terlepas dari ledakan populasi global, jumlah manusia di bumi ini kan naik berkali-kali lipat ya ternyata. Negara-negara berkembang kini secara rata-rata mampu memberi makan warganya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini data yang benar-benar mengubah perspektif loh. Contohnya Tiongkok. Populasinya kan raksasa, lebih dari 1,3 miliar jiwa. Rata-rata asupan kalori per orang per hari kini mencapai sekitar 3.100 kalori. 3.100, itu tinggi ya? Tinggi. Sebagai perbandingan, materi ini ngutip pedoman pemerintah AS yang bilang jumlah itu cukup buat kebutuhan pria muda yang sangat aktif secara fisik. Ini pencapaian luar biasa, apalagi kalau kita ingat sejarah panjang bencana kelaparan di Tiongkok dulu. Dan gak cuma Tiongkok. India, populasinya lebih dari 1 miliar, kini rata-ratanya sekitar 2.400 kalori per orang per hari. 2.400? Itu setara kebutuhan wanita muda yang aktif atau pria paruh baya ya?
Iya, bahkan benua Afrika secara keseluruhan yang sering jadi simbol kelaparan di media, kini rata-ratanya sekitar 2.600 kalori per orang per hari. Tentu, angka rata-rata ini ya pasti menyembunyikan variasi ya, ada masalah di dalamnya. Tapi tren umumnya sangat positif. Kalau kita lihat pola data historis yang disajikan di bab ini, kita nggak nampilin grafiknya di sini, polanya jelas banget. Kesulitan pangan hampir di mana-mana sebelum abad ke-19. Terus, ada perbaikan pesat di Eropa dan AS selama 2 abad berikutnya. Dan yang paling menakjubkan, dalam beberapa dekade terakhir, negara berkembang mulai ngejar ketertinggalan ini. Cepat banget. Pola data tersebut, khususnya yang berkaitan dengan penurunan undernourishment ya, atau kekurangan gizi kronis secara global, itu memang signifikan sekali. Istilah undernourishment ini kan maksudnya kondisi di mana seseorang nggak dapat cukup kalori secara konsisten buat hidup aktif dan sehat. Dalam jangka panjang ya. Dunia ya. Iya. Angka itu kemudian anjlok jadi sekitar 11% di tahun 2015. 11%. Jauh sekali turunnya. Ini bukan sekedar perbaikan kecil. Ini perubahan fundamental dalam kondisi dasar kehidupan jutaan, bahkan miliaran, manusia di planet ini. Artinya, jutaan orang terhindar dari penderitaan fisik dan mental akibat kelaparan kronis. Luar biasa ya. Penurunan dari 1/3 jadi sekitar 1/10 dalam waktu kurang dari 50 tahun. Dan nggak cuma kekurangan gizi kronis yang berkurang drastis. Materi ini juga menyoroti penurunan bencana kelaparan katastrofik. Ini jenis kelaparan akut ya. Krisis pangan parah yang bisa bunuh banyak orang dalam waktu singkat. Ini yang sering kita lihat di foto-foto kelaparan itu kan, kondisi wasting, badan kurus kering, sama kwashiorkor, perut buncit karena kurang protein itu. Tepat sekali. Penulis pakai data kematian akibat bencana kelaparan besar per kapita selama kurang lebih 150 tahun terakhir buat gambarin tren ini. Memang, kalau kita lihat grafiknya, ada puncak dan lembah. Penurunannya nggak mulus dan linier. Ada periode-periode mengerikan, terutama di abad ke-20, di mana bencana kelaparan merenggut jutaan nyawa. Iya. Tapi kalau kita lihat tren jangka panjangnya, arahnya sangat jelas, menurun secara signifikan. Jumlah kematian per kapita akibat bencana kelaparan besar saat ini jauh-jauh lebih rendah dibanding seabad atau 150 tahun yang lalu. Bencana kelaparan skala masif yang bunuh jutaan orang kini jadi peristiwa yang makin jarang terjadi. Ini berita yang sangat positif. Tapi, disinilah materi ini nambahin lapisan kompleksitas yang penting. Ditekankan bahwa ketahanan pangan itu bukan melulu soal berapa banyak gandum atau padi yang berhasil ditanam petani. Bencana kelaparan, terutama yang katastrofik tadi, nggak selalu disebabkan oleh kelangkaan makanan secara absolut di suatu wilayah. Betul sekali, ini poin krusial. Sering dikaitkan juga sama karya Amartya Sen ya, peraih Nobel Ekonomi. Kelaparan bisa terjadi, dan seringkali memang terjadi, meskipun makanan sebenarnya ada di pasar atau di gudang. Kenapa? Karena orang nggak punya kemampuan atau hak, istilahnya entitlement, buat akses makanan itu. Oh, jadi bukan karena nggak ada makanannya ya? Nggak selalu. Mungkin mereka nggak punya uang buat beli karena miskin banget, atau kehilangan kerjaan, atau akses fisik mereka ke makanan dihalangi, misalnya karena perang, blokade, atau infrastruktur hancur. Dan yang paling tragis, kadang kelaparan terjadi karena pemerintahnya entah sengaja atau lalai parah, nggak peduli sama nasib rakyatnya. Wah, itu parah banget. Iya. Puncak dan lembah dalam data kematian akibat kelaparan tadi itu jadi bukti nyata bahwa menaklukkan kelaparan bukan cuma cerita soal teknologi pertanian yang makin efisien. Faktor politik dan tata kelola pemerintahan itu perannya besar sekali, bahkan mungkin dominan dalam banyak kasus bencana kelaparan terburuk. Ini poin yang penting banget. Materi ini ngasih contoh historis kan ya. Misalnya, abad ke-19 kelaparan di India dan Afrika yang waktu itu dijajah oleh Eropa. Itu seringkali diperparah oleh sikap dingin, nggak peduli, ceroboh, bahkan kadang kebijakan yang sengaja atau nggak sengaja merugikan penduduk lokal dari administrator kolonial. Betul. Menurut argumen di materi ini, penguasa kolonial seringkali nggak punya kepentingan mendasar sama kesejahteraan jangka panjang rakyat jajahannya. Fokus utamanya ya cenderung ekstraksi sumber daya alam, jaga stabilitas buat kepentingan ekonomi mereka, atau tujuan geopolitik lain, bukan memastikan ketahanan pangan buat pribumi. Prioritasnya beda ya. Iya. Terus, lompat ke abad ke-20, kita lihat horor bencana kelaparan yang secara eksplisit disebabkan faktor politik dan ideologi.
Penulis buku ini bikin klaim yang kuat banget dan provokatif, berdasarkan analisis data historis, bahwa sekitar 80% dari total sekitar 70 juta orang yang tewas dalam bencana kelaparan besar abad ke-20 itu korban dari rezim-rezim komunis. 80%? Iya, 80% ini bukan berarti komunisme inheren menyebabkan kelaparan ya, tapi kebijakan spesifik yang diterapkan rezim-rezim ini seringkali dampaknya katastrofik ke produksi dan distribusi pangan. Kebijakannya macam-macam, kolektivisasi pertanian paksa, tanah petani dirampas dikelola negara, terus penyitaan hasil panen paksa seringkali sebagai hukuman buat kelompok yang dianggap musuh, dan penerapan sistem perencanaan ekonomi terpusat yang totaliter yang ternyata sangat nggak efisien dan nggak bisa respons kebutuhan pangan lokal atau gagal panen. Ada contoh spesifiknya nggak di materi ini? Ada, dan mengerikan semua. Ada kelaparan di Uni Soviet setelah revolusi Bolshevik. Terus ada Holodomor, kelaparan yang disengaja oleh Stalin di Ukraina tahun 30-an. Jutaan orang tewas. Lalu, lompatan jauh ke depan Mao Zedong di Tiongkok akhir 50-an sampai awal 60-an. Upaya kolektivisasi radikal dan industrialisasi cepat malah jadi bencana kelaparan terbesar dalam sejarah. Puluhan juta tewas. Puluhan juta? Iya. Terus rezim tahun 0 Pol Pot di Kamboja pertengahan 70-an. Bikin masyarakat agraris utopis dengan cara brutal, menyebabkan kelaparan massal juga. Bahkan sampai akhir 90-an, kita lihat pawai penuh kesulitan di Korea Utara di bawah Kim Jong-il. Ini semua pengingat suram bahwa ideologi yang dipaksakan dan sistem politik represif bisa jadi penyebab langsung kelaparan massal. Dan ternyata masalah politik ini nggak cuma di rezim kolonial atau komunis totaliter aja ya. Materi ini juga nyinggung pemerintah pasca kolonial di Afrika dan Asia. Setelah merdeka, kadang kebijakannya juga berdampak buruk ke ketahanan pangan. Betul, meskipun mungkin niatnya baik atau ikut tren ideologi saat itu. Misalnya niru kolektivisasi pertanian massal ala Soviet atau Tiongkok, atau kebijakan proteksionisme, batas impor pangan demi kemandirian pangan, malah bikin harga mahal atau pasokan nggak stabil. Atau menetapkan harga pangan rendah secara artifisial. Ini mungkin populer di kota, tapi merugikan petani di desa. Mereka jadi nggak punya insentif buat naikin produksi. Jadi petani yang jadi korban ya? Seringkali begitu. Dan ada satu lagi faktor politik yang destruktif banget, konflik dan perang saudara. Sayangnya banyak negara pasca kolonial ngalamin periode nggak stabil, konflik internal, sering diperburuk persaingan geopolitik perang dingin. Nah, dalam situasi konflik kayak gini, seperti yang dijelaskan di materi, kelaparan sering dipakai sengaja sebagai senjata perang. Dijadikan senjata? Gimana caranya? Iya, mereka bisa hancurin ladang lawan, ganggu jalur distribusi makanan, blokade wilayah musuh, atau halangi bantuan kemanusiaan internasional. Kadang tindakan ini dilakukan dengan dukungan atau persetujuan diam-diam dari patron internasional mereka, baik Blok Timur maupun Barat waktu itu. Jadi jelas banget bahwa politik, kualitas tata kelola, ada atau tidaknya konflik, itu faktor krusial banget buat memahami kenapa bencana kelaparan masih bisa terjadi di beberapa tempat. Padahal kapasitas produksi pangan global sebenarnya naik pesat. Oke, jadi setelah kita lihat semua potongan puzzle ini, sejarah kelam kelaparan, data kemajuan yang luar biasa, dan peran kompleks faktor politik dan tata kelola, apa artinya semua ini kalau kita coba tarik benang merahnya? Gimana penurunan angka kelaparan ini terhubung dengan gambaran yang lebih besar? Menurut materi ini terkait erat sama tema-tema kemajuan lain yang jadi inti argumen buku Enlightenment Now. Tepat sekali. Penurunan kelaparan ini bukan fenomena yang berdiri sendiri atau kebetulan. Ia bagian integral dari narasi lebih besar tentang gimana penerapan nalar, sains, dan nilai humanisme inti pencerahan secara bertahap tapi signifikan berhasil perbaiki kondisi kehidupan manusia di berbagai bidang. Dalam konteks ketahanan pangan, pilar utamanya ya peningkatan luar biasa produktivitas pertanian. Ini yang sering disebut revolusi hijau. Revolusi hijau ya? Iya, meskipun nggak dirinci di bab ini, tapi tersirat kuat. Revolusi hijau kan serangkaian terobosan teknologi pertanian sejak pertengahan abad ke-20. Kayak bibit unggul, padi, gandum, jagung yang tahan hama dan hasilnya tinggi, penggunaan pupuk kimia, perbaikan irigasi modern, pestisida. Ini secara dramatis naikin hasil panen per hektar. Tapi teknologi aja nggak cukup. Perbaikan dalam tata kelola pemerintahan secara global, meskipun ia masih jauh dari sempurna dan beda-beda antar negara, itu juga penting. Munculnya institusi negara yang
yang relatif lebih berfungsi, yang bisa jaga stabilitas, lindungi hak milik petani, sediakan layanan dasar, itu sangat bantu. Jadi institusi juga berperan ya? Sangat. Selain itu, perkembangan ekonomi secara umum juga krusial. Pertumbuhan ekonomi bikin lebih banyak orang punya pendapatan buat beli makanan, meskipun nggak produksi sendiri. Dan terakhir, globalisasi. Ini sering dikritikkan, tapi dalam konteks ini, menurut argumen penulis, justru bisa dilihat sebagai semacam anugerah bagi kaum miskin. Kenapa bisa gitu? Karena globalisasi memfasilitasi aliran pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, memungkinkan transfer teknologi pertanian antar negara. Bagian lain buku ini soal penurunan kekerasan. Kalau tumpukan cucian kotor di rumah tiba-tiba berkurang, itu pasti bukan karena bajuna nyuci sendiri. Pasti ada orang yang nyuci. Nah, argumennya sama. Kalau angka kelaparan berkurang drastis di dunia, itu bukan terjadi gitu aja secara alami. Itu hasil dari serangkaian perubahan dan intervensi aktif manusia. Sosial, budaya, teknologi, ekonomi, dan terutama politik serta kebijakan. Ini bukti nyata penerapan nilai pencerahan dalam praktek. Persis. Ini menggarisbawahi bahwa kemajuan dalam ketahanan pangan ini bukan sesuatu yang otomatis, nggak terhindarkan, atau bisa dianggap remeh. Perlu usaha berkelanjutan, inovasi terus-menerus, baik teknologi pertanian, sistem distribusi, maupun kebijakan sosial. Perlu kebijakan publik yang cerdas, berbasis bukti, adaptif. Perlu penguatan institusi yang dukung perdagangan adil, lindungi hak petani, kasih jaring pengamanan sosial buat yang rentan, dan promosi tata kelola yang baik dan damai. Intinya sih ini tentang gimana kita pakai akal budi, pengetahuan ilmiah, dan kepedulian ke sesama manusia, nilai inti pencerahan, buat secara sistematis atasi salah satu tantangan paling mendasar, memastikan semua orang cukup makan. Jadi, kalau kita simpulkan penelusuran kita hari ini berdasarkan bab 7 dari materi Anda, pesan utamanya kuat banget ya. Umat manusia, meskipun hadapi tantangan pertumbuhan populasi yang gila-gilaan, ternyata udah bikin langkah maju yang luar biasa, monumental, dalam memerangi kelaparan kronis dan bencana kelaparan katastrofik. Ini salah satu kisah sukses terbesar di era modern. Sebuah narasi kemajuan yang didorong kombinasi sains teknologi, perbaikan tata kelola walau nggak merata, dan dampak positif perkembangan ekonomi global serta perdagangan. Ini cerita positif yang solid, berbasis data, yang sayangnya jarang banget dapat porsi berita yang layak di tengah dominasi berita negatif sehari-hari. Pengingat bahwa kemajuan itu mungkin, ya kan? Iya, betul. Dan pemahaman tentang kemajuan yang udah dicapai ini mungkin bisa munculin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Setelah kita lihat betapa luar biasanya langkah maju yang udah dibuat dalam atasi kelaparan, sampai titik ini, tantangan signifikan apa aja yang kini tersisa di depan kita? Untuk memastikan ketahanan pangan yang benar-benar adil, merata, dan berkelanjutan buat seluruh umat manusia di masa depan. Apalagi kalau kita pertimbangkan tantangan baru yang kompleks kayak dampak perubahan iklim ke pertanian global. Perubahan iklim itu besar ya dampaknya. Besar. Terus ketidakstabilan politik dan konflik yang masih ada di beberapa wilayah. Juga pertanyaan soal keberlanjutan jangka panjang sistem pangan industrial kita dari segi lingkungan dan kesehatan. Gimana kita bisa pastikan momentum kemajuan ini terus berlanjut, tanpa jadi lengah atau puas diri? Ini mungkin jadi bahan refleksi yang menarik buat Anda